belajar untuk menjadi pembawa senjata. Apa bahasa Inggrisnya? Armor bearer. Armor bearer yang sejati, armor bearer yang baik, armor bearer yang setia. Sama seperti firman Tuhan kita 2 minggu ini, kita mau jadi orang yang setia. Karena barang siapa setia perkara kecil, dikasih Tuhan. Amin. Kemarin saya bilang begini sama Ibu Munte, saya bisikkan di TKP, lihatlah Ibu Munte, jam 12 tengah malam, di luar sana begitu banyak kereta yang parkir, begitu banyak mobil yang parkir. Para hamba Tuhan, para PKS dari seluruh kota Medan datang tiap minggu untuk mendengar Ibu, untuk mendengar Bapak Gembala. Saya katakan, Ibu Munte tahu kenapa? Saya bilang begitu di telinga. Karena puluhan tahun yang lalu, Ibu Munte bersedia meninggalkan profesi dokter dan semua kemegahan dunia yang ditawarkan, kesuksesan dan keberhasilan, hanya untuk menyampaikan firman Tuhan yang sederhana kepada 1-2 ekor penduduk desa di kampung-kampung. Dan setia melakukannya, meninggalkan semua yang telah dicari dengan susah payah, puluhan tahun juga sekolah dokter, lalu ditinggalkan untuk bisa ke desa-desa hanya untuk beberapa puluh orang. Lalu sekarang membalaskan ribuan orang kumpul tiap Jumat. Saya katakan, Ibu Munte telah menabur, dan sekarang Ibu Munte menang. Begitulah setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Jadi di depan mata kita bisa melihat bahwasanya firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Amin. Kalau betul-betul yakin firman Tuhan tidak mungkin gagal, katakan amin dari kuat. Karena hari ini pun hati kita rindu dengarkan firman, karena kita percaya kita dengar ini tidak mungkin gagal. Bilang lagi sama kiri kanan. Kita ramah ini kalau kita selalu bilang kiri kanan. Bilang, firman Tuhan tidak mungkin gagal, saudara. Langit bumi boleh berubah, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya demikian katakan amin. Minggu lalu kita sudah belajar sebagai pembawa senjata, kita harus memiliki apa saudaraku? Rasa hormat yang dalam terhadap pemimpin kita. Amin. Rasa hormat yang tinggi terhadap pemimpin kita. Samanya itu maksudnya, yang dalam, yang tinggi. Dalam dan tinggi, lebar dan panjang, kasih Yesus. Maksudnya rasa hormat yang besar. Sama juga kan? Kita harus menghormati pemimpin kita. Dan minggu lalu kita sudah dengarkan contoh-contohnya bagaimana Hana menghormati Imam Eli, bagaimana perempuan Sirofenesia menghormati Tuhan Yesus, bagaimana seorang perwira Kapernaum yang pada zaman itu lebih tinggi statusnya, lebih besar kuasanya secara manusiawi, tetapi tahu menghormati Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak, mereka sudah terbiasa hormat. Makanya ketika datang dalam tanda kutip momen yang menentukan, mereka lulus dan mereka menerima upahnya. Kalau Hana ini biasa nggak hormat sama Elkana, sama suaminya menurut saya, maka ketika datang momen yang menentukan, dia berhadapan dengan hamba Tuhan Eli, dia juga tidak hormat. Lalu momen yang menentukan itu pesta begitu saja, lewat begitu saja, dia kehilangan upahnya, dia kehilangan berkatnya. Di dalam hidup ini ada momen-momen yang menentukan. Ya, bagaimana menerangkan supaya saudara bisa menangkap dengan jelas? Nah ini, kayak ujian SBMPTN, itu salah satu momen yang menentukan bagi banyak orang. Kalau ujian harian itu tidak begitu menentukan, atau ujian mingguan, atau ujian bulanan. Saudara gagal ujian itu, sudah. Tapi kalau ujian SBMPTN gagal, saudara sudah belum tepat. Atau course hidup saudara berubah. Yang tadinya akan jadi mahasiswa, akhirnya tidak lagi jadi mahasiswa. Saudara mengerti? Itu momen yang menentukan. Atau ujian meja hijau. Sekali seumur hidup, itu momen yang menentukan. Itu sebabnya kita harus biasakan memiliki karakter yang selalu hormat kepada pemimpin kita. Karena kita tidak tahu kapan momen yang menentukan itu datang.
tidak baik. Tadinya dia ada bermaksud untuk memberi promosi kepada kita, jadi tidak jadi. Tadinya hamba Tuhan bermaksud untuk mengurapi kita, dia tidak mau. Jangan lewatkan momen yang menentukan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, ada divine appointment ya daripada Tuhan. Ya, saat-saat yang supranatural daripada Tuhan untuk memberkati kita. Seperti perempuan Sirofenesia ini, kalau dia biasa selama hidupnya sombong, maka ketika dia butuh pertolongan Yesus, lalu Yesus bilang, anjing kau, dibalasnya, kau pun anjing. Karena dia biasa. Sekarang mengerti, manusia ini hidup dari kebiasaan. Tetapi karena di dalam hidupnya perempuan Sirofenesia ini, saya yakin dia rendah hati, maka ketika berhadapan dengan Yesus, anjing kau, maka dia menjawab, anjing pun dapat remah-remah. Lalu dia menerima berkat. Itu adalah langkah pertama yang harus dimiliki seorang pembawa senjata. Hari ini kita belajar langkah-langkah untuk mengembangkan roh pembawa senjata. Langkah pertama namanya membebaskan diri dari kesombongan. Apa saudaraku? Kita dilahirkan di dalam dosa, tetapi sesudah kita lahir baru, seperti yang dikatakan Ibu Munte kemarin di dalam pertemuan TKP, kita tidak lagi hamba dosa. Kalau dulu kita tidak bisa melawan. Setan bilang, hati-hati jangan jatuh. Setan bilang sombong, kita harus sombong. Setan bilang marah, kita harus marah. Setan bilang curi, kita harus curi. Setan bilang bohong, kita bohong. Setan bilang najis, kita najis. Sekarang kita sudah lahir baru, kita bisa pilih. Setan akan tetap bilang curi, bohong, najis, sombong, malas, tetap. Tetapi sekarang kita sudah punya kuasa untuk membebaskan diri kita. Yang berkata, saya tidak mau. Saya anak Yesus, saya bukan hamba dosa, saya hamba kebenaran. Kalau saudara mau menjadi armor bearer, kalau mau mengembangkan roh pembawa senjata, kita harus bebaskan dari diri kita dari kesombongan. Yakobus 4 ayat 6, bukalah Alkitab saudara dari buku Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Semua pegang hatinya katakan, saya tidak mau jadi orang congkak. Saya tidak mau jadi orang sombong. Saya mau rendah hati. Tolong saya Roh Kudus. Saya tidak mau ditentang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tanda-tanda atau bukti-bukti kesombongan. Yang pertama, roh bebas. Ya, satu roh yang mau bebas artinya menolak memandang kepada Tuhan maupun orang lain untuk meminta pertolongan. Jadi orang sombong mau semuanya dibuat oleh dirinya sendiri, berusaha dengan kemampuannya sendiri, hanya percaya kepada kekuatannya sendiri. Ilmu sosial saja mengajarkan dari SD kelas 1, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Lebih daripada itu, kita sebagai anak Tuhan tahu kita butuhkan Tuhan Yesus. Kalau selama di dalam hidup kita, saudara disadarkan Roh Kudus sore hari ini masih mempunyai satu roh yang mau bebas sendiri, jarang saudara bergantung pada Tuhan. Semua saudara kalkulasikan dengan otak, tidak pakai iman, pakai pikiran. Saudara kalkulasi masa depan saudara atas dasar pikiran sendiri, bukan atas dasar firman. Tidak berdoa lebih dahulu, tidak mohon pimpinan Tuhan. Hari ini sadarilah itu kesombongan. Betul kita punya otak dan harus kita pakai, tetapi kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam membuat keputusan, kita harus mohon pimpinan Tuhan. Dan ketika ada masalah, yang pertama kali kita cari bukan pertolongan manusia, pertolongan Tuhan. Dan kalau di dalam doa Tuhan bilang datangi manusia yang itu, baru kita datangi. Tapi bukan karena kita menaruh pengharapan kepada orang
Hari ini bebas daripada roh yang mau bebas sendiri. Bergantung kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dan tidak malu juga untuk meminta pertolongan orang lain. Amin. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Banyak anak-anak Tuhan karena sombongnya gak mau minta pertolongan orang lain. Lalu atas kesulitan hidupnya, dia menyalahkan semua orang yang tidak bersedia menolongnya. Orang gak semua nabi, orang gak tahu pergumulan kita hadapi. Kalau kita mau orang tolong pergumulan kita ngomong. Kita minta dengan rendah hati. Ini pergumulan saya, tolonglah saya. Amin. Amin. Jangan pakai kata-kata manis. Saya tidak mau merepotkan dia. Saya tidak mau menyusahkan dia. Padahal kita sombong. Cuman ditutup dengan kata-kata manis. Jangan. Kalau memang butuh, minta ke firman. Amin. Katakan, saya mau bergantung pada Yesus. Saya tidak sombong. Saya mau minta pertolongan orang lain jika saya membutuhkannya. Amin. Jadi kalau selama ini katakanlah ke orang kaya, orang yang biasa minta tolong kepadamu, kau punya mobil, kau punya semualah. Katakan ya, itu semua hilang karena satu perkara. Dan musibah besar ya melandamu, melanda keluargamu sehingga harus menjual semua mobilmu. Bahkan untuk makan hari ini pun susah. Jangan sombong. Datang pada orang, minta tolong kepada orang. Tidak perlu sakit sombongnya harus berpura-pura berhutang pada tengkulak sana, tengkulak sini, menjerumuskan hidup kepada kesulitan yang lebih besar. Jangan sampai ketahuan sama anak Tuhan yang lain mobilku sudah dijual. Lalu berhutang supaya bisa beli mobil lain, supaya anak Tuhan tidak tahu mobilnya sudah tidak ada lagi. Mengerti maksud saya? Mengerti? Itu berbahaya. Jangankan untuk menjadi armor bearer kepada pemimpin, mengatur hidupmu pun kau perlu ditolong. Makanya bebaskan diri dari kesombongan. Karena kesombongan dapat membuat hidupmu menjadi sia-sia. Demi supaya tampil hebat, demi supaya tampil sebagaimana dulu. Kalau dulu selalu pakai jam bermerek, sekarang sudah tidak ada uang lagi. Tapi supaya jangan orang tahu aku tidak punya uang lagi. Berutang sana, berutang sini. Walah, jangan begitu. Bebaskan diri dari kesombongan. Yang kedua, orang yang sombong, bukti-buktinya biasanya tidak mau mengakui kesalahan. Ini kebalikan dari orang yang memiliki pertobatan sejati. Salah satu ciri pertobatan sejati adanya pengakuan yang jujur. Kalau orang sombong tidak mau mengakui kesalahan, tetap saja ada orang lain yang bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Karena dia begitu, maka saya begini. Kalau tadi dia tidak begitu, saya tidak akan begini. Karena situasinya begitu, maka terpaksa saya. Karena itu, semua. Udah pun ketangkap basah, tidak mau mengakui. Jangan, saudaraku. Lihat Daud. Dia melakukan kesalahan yang sangat besar ya. Tidak ada, men. Yang berzina dengan Batseba. Tapi ketika Nabi Nathan ngomong, ya pertama dia nggak ngerti Nabi Nathan ngomong mengenai dirinya. Tapi begitu Nabi Nathan bilang, engkaulah orangnya, langsung dia minta ampun. Dia nggak, aku kan berhak ambil istri orang, aku kan raja. Siapa aja aku mau perempuan di dalam kerajaanku kan aku punya hak dan kuasa. Nggak ada dia ngomong gitu. Langsung dia minta ampun. Maka Tuhan tidak pernah menghapus perjanjiannya dengan Daud. Kita pun tidak ada yang luput dari kesalahan. Saudara saya tidak luput dari kesalahan. Saudara saya tetap punya pemimpin yang harus bisa mengoreksi kita. Bahaya kalau nggak ada orang lain yang bisa bicara dalam hidup saudara. Bahaya. Mengerti saudara? Harus ada orang yang punya otoritas, yang berhak menuding saudara seperti ini dengan jarinya dan saudara berkata, ya saya bertobat. Kalau masih belum ada, saudara minta supaya ada orangnya. Karena lebih baik orang yang melakukannya daripada Tuhan. Ada yang mengatakan,
ngeri benar jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Bersyukur kok didisiplin pemimpin karena masih manusia. Ada amin? Ada amin? Hanya sekarang kalau ada ditanya sesuatu oleh pemimpin kita, oleh bos kita, oleh orang tua kita, oleh guru kita, dan kita bersalah, mengaku. Anak-anak kakak remaja main-main handphone lagi belajar di sekolah. Guru bertanya, apa itu? Mengaku. Kalau orang sombong, ada alasannya. Jangan mengaku. Kalau guru bilang, bawa handphone ke depan, saya sita 1 hari ini, kasihkan. Dan mukamu jangan suntuk kayak pepaya. Memang sudah salah? Akui. Bebaskan diri dari roh kesombongan. Kalau saudaraku, lihat apa? Syukur ada orang mau peduli sama hidup kita. Syukur ada orang mau bentuk hidup kita jadi manusia lebih baik. Dan orang zaman sekarang egois, orang gak peduli mau baik, mau jahat. Maaf ya, Tuhan mengampuni ngomong gini aja. Mampus lo situ. Apa begitu orang? Jadi kalau saudara, misalnya saudara les sekolah, ya, dan kalau saudara SMA atau les 3 kali seminggu untuk SBMPTN, lalu kemudian saudara tidak les, main video game atau main internet, lalu guru telepon, jangan resek kali guruku ini, ya, sekali-sekali gak les kan kenapa? Syukur ada yang peduli kenapa gak les. Sama halnya kalau saudara gak melayani, dipaksa untuk mengetahui kemana saudara sehingga tidak melayani. Syukur ada yang peduli. Dan tolong jujur. Kalau malas, bilang malas, bertobat. Jangan malas bilang sakit, nanti sakit betulan bahaya. Jangan bilang sakit juga ya kak, pening-pening sedikit, nanti makin parah karena kau membuka pintu bagi setan. Kapan kau masuk ke dalam kebohongan, kau membuka pintu bagi setan. Jangan. Jangan kasih makan daging. Amin. Amin. Ciri yang ketiga, bukti yang ketiga, orang yang sombong tidak mempunyai roh yang dapat diajar. Saya ulangi, tidak mempunyai roh yang dapat diajar. Kita manusia roh, yang manusia roh katakan saya. Seperti khotbah Bapak Gembala kemarin, Bapak Gembala bilang bisa dirasakan di dalam roh ketika kehadiran kita itu membuat suasana makin pelik atau makin sukacita. Betul? Betul? Kalau kita sombong, terasa dalam roh menentang atau tidak? Nah kalau sombong ya jelas menentang. Saudara gak perlu ngomong, saudara duduk saja, you just present there, orang terganggu. Apalagi yang sedang menyampaikan firman, dia tahu roh saudara menolak, dia tahu roh saudara menantang. Apa loh? Ngomong-ngomong aja di situ. Kalau saudara nggak ngomong kata-kata pun, roh saudara tidak dapat diajar. Keras hati saudara. Sebabnya berapa minggu yang lalu kita berdoa, Tuhan beri hati yang baru, Tuhan bukan hati yang keras, Tuhan kasih roh yang mau diajar. Hati roti, hati lembut, roh yang baru, roh kudus. Amin. Amin. Dan roh yang mau diajar, ya, itu nampak dari kehausan saudara, nampak dari kehadiran saudara. Kalau saudara nggak hadir, nggak mau hadir, malas hadir, hadir selalu paling akhir, duduk paling belakang, itu roh yang tidak mau diajar. Saudara berkata, I already know what you gonna say. Aku udah tahu apa yang mau kau bilang. Itulah yang tidak mungkin. Kecuali saudara dukun. Janganlah jadi dukun, berbahaya, masuk neraka kita. Saudara mengerti? Amin, saudaraku. Milikilah roh yang mau diajar. Bukti yang kelima. Yang keempat, bagus, semuanya tidak mengantuk. Bukti yang keempat, sikap memberontak kepada otoritas. Jadi dari rohnya, sekarang sikapnya sudah nampak keluar. Sikap memberontak kepada otoritas, saya umpamakanlah sikap tubuh. Kalau dulu saya khotbah persuasif, ya orang lama seperti Bang Bode mungkin masih, ya Bang Bode juga ada. Kalau Bang Bode dia setia, kalau Bang Bode sudah
hilang dari peredaran. Dia tidak prosesi namanya. Dulu umur saya pertama kali khotbah 13 tahun. Jadi saya khotbah, yang tidak setuju saya khotbah di presbyteri, begini dia dulu. Kayak saudara ya, saudara hadap saya, katakanlah saya sekarang di situ, saya di depan sana depan, dia duduk begini. Dari awal sampai akhir. Di Hermina waktu begitu. Kaum bapak dulu, waktu saya 17 tahun saya khotbah, di pintu Hermina, dia duduk 60 derajat. Oh, tadi 90, sekarang 60. Nah ini sana, dia 60 derajat. Dia lihat kepala pepohonan yang rindang, anak-anak gadis yang perawat itu ya, yang masuk. Pokoknya saya nggak tahu saya. Saudara janganlah begitu. Kalau tadi datang entah dari siapa-siapa, saya mengerti. Tapi kalau saudara buat begitu, tidak baik. Tidak ada untungnya bagi saudara. Bukan karena sekarang saya sudah lebih tua dari katakanlah kebanyakan saudara anak-anak saya, ya, atau sudah bisa digolongkan seumur dengan saudara, bahkan lebih tua juga sekarang. Bukan seumur saya sudah lebih tua. Sekarang saudara sudah tahu firman. Kalau kelak nanti yang berdiri di depan ini James pun, jangan buat begitu. Karena Tuhan pilih aku bisa dibuat bicara. Ada kan? Paus pun bisa dipakainya menelan Yunus, tapi tidak mencernanya selama 3 hari. Bagaimana lagi? Puasa pausnya. Ya puasa lah. Ya kalau tak ada cairan asam lambung itu, bagaimana Yunus? Matilah. Paus pun bisa puasa waktu itu. Gagak, kerjanya makan daging. Gagak itu dalam Alkitab adalah lambah setan, lambah musuh. Gagak pun dipakai Tuhan memberi makan nabi. Dibawanya daging, dibawa ayam mati, nggak boleh dia makan, dikasihnya sama nabi. Hebat kan? Jadi kalau Tuhan sampai binatang pun, apalagi manusia, kalau umurnya masih sangat muda, mau makan. Nggak mengerti. Jadi siapa mau berdiri di depan ini, kalau dia sudah berdiri dalam nama Yesus, jangan mempunyai sikap yang memberontak. Ya, muka, katakanlah badan gak lagi 60 derajat, kepala saja 60 derajat. Nanti sakit leher. Jangan. Iyalah, gak ke kiri, ke bawah saja. Bawah. Gak mau nengok siapa yang khotbah. Jangan. Itu setan-setan menipu kita. Kita punya berkat besar dari firman. Jangan mau terusnya ke bawah. Jangan. Nanti sampai rumah pergi buruk. Jangan mau. Hilangkan sikap memberontak. Amin. Yang kelima, wajah menentang Allah. Ya, dari sikap tubuh sekarang wajah menentang. Gini sajalah, coba lihat dulu kiri kanan. Ada nggak kira-kira di sini wajah menentang itu? Atau wajah bagaimana ini sekarang? Lihatlah, jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah. Lihat kiri kanan. Ada? Agak-agak malas dan tidak. Mari kita coba. Ada? Gitulah. Kita coba sekali lagi, biar lebih matang. Ada? Ini betul-betul bagi Yesus. Jangan. Tahu saudara, kalaupun kita nggak cocok, ya kita harus belajar yang tadi. Bukan saya bilang harus bersikap profesional, tidak. Tapi kalau kita buat wajah kita menentang, lama-lama hati kita keras. Jadi kapan saudara mulai wajah menentang, Roh Kudus bicara, perhatikanlah, jantung saudara berdegup lebih kencang. Mengerti? Nah, waktu itu terjadi, tolong lembutkan hati supaya normal detak jantung. Tarik nafas dalam, lepaskan otot-otot wajah, senyum kepada Yesus dan kepada hamba-Nya. Amin. Coba lebih sedikit wajahnya. Wajah ini tidak akan pernah menentang lagi. Amin. Siapa mau awet muda? Bagus. Ilmu pengetahuan mengatakan orang yang selalu senyum lebih awet muda. Orang yang selalu menentang, saya yakinkan lebih cepat tua. Iya. Nah itu Kak Vera bilang lebih cepat mati. Nah, saya nggak sampai segitu kali lah. Jadi jangan wajah menentang. Amin.
90 derajat. Jadi saudara kok mengalaminya haruslah. Kalau saya juga mengalaminya wajib. Amin. Amin. Ya, enggak apa-apa. Jangan langsung suntuk. Jadi nanti kok saya narik orang mesti begini Kak. Nanti semua orang narik berpindah-pindah loh sebenarnya. Wah, kenapa apa? Karena kena tebas sama benar. Baik, yang keenam. Orang sombong biasanya mempunyai percakapan yang berpusat pada diri sendiri. Pernah punya teman, asal ketemu di restoran, semua mengenai dirinya. Udah 2 tahun gak ketemu, semua mengenai dirinya diceritakan. Dia sudah punya rumah baru, anaknya sudah tambah lagi 1, ya, dan sekarang suaminya sudah dapat promosi, dan dia sudah lagi akan berlibur ke Venice, ke Eropa, dan nanti dia akan mau beli lagi tanah di luar negeri. Semua dia. Sampai pulang dia nggak mau tahu kita itu ngapain. Ada orang gitu? Ada. Itu orang sombong. Oh, hati-hati, jangan begitu. Kalau jumpa sama orang, jangan hanya basa-basi bilang apa kabar. Betul-betul mau tahu. Amin. Nah, sekarang langsung praktekkan. 1 menit pun jadi. Tanya dulu kabar kiri kanan. Betul-betul mau tahu. Biarkan dia yang bicara. Dia yang bicara. Jangan tahu. Dia yang bicara. Kok ketawa saja kalian? Kalau nggak mau bicara, itu sombong juga. Jadi harus mau. Ayo, bicara juga. Jangan diam saja. Ayo, tanya kiri kanan ke belakang. Tanya. Kalau ada yang hanya bilang gak ada kawannya kasihan, tanya. Ayo, itu ada yang tanya. Ayo, tanya. Sudah? Oke. Bukan hanya kali ini. Amin. 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 Tapi saudara di rumah, saudara baca lagi catatan saudara. Kalau saudara lihat, bebas. Checklist, sudah bebas. Tidak mengakui kesalahan. 50%. Beberapa. Kalau saudara lihat lagi, tidak mempunyai roh yang dapat diajar. Bebas, dapat diajar. Sikap memberontak kepada otoritas. Kadang-kadang. Maksud saya, saudara lihat lagi. Amin. Wajah menentang. Dalam nama Yesus tidak mau. Saya mau ayat muda. Dalam nama Yesus. Percakapan berpusat pada diri sendiri. Oh, ini sudah beres. Oke, sekarang yang ke-7. Tidak dapat menerima kesalahan orang lain. Nah, tidak boleh. Kalau kita pun punya salah, orang pun punya. Harus bisa mengampuni. Yang ke-8, sikap bos. Apa ini sikap bos? Maunya dia saja yang dilayani. Nah, kita yang melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Katakan amin. Jadi bebaskan diri kita dari kesombongan. Amin. Amin. Saya mau bacakan dulu satu ayat. Amsal 15 ayat 1. Buka Alkitab saudara dari Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Mari baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi lebih kuat. 1, 2, 3, ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jangan lagi. Kalau minggu lalu kita bahkan sudah belajar dalam buku pengkhotbah, ketika amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Kan gitu? Karena kesabaran mencegah banyak kesalahan. Ini ditambahi, bukan hanya kita tidak meninggalkan tempat, bukan hanya kita sabar dan diam, kita menjawab dengan lemah. Lalu yang tadinya berapi-api, berasap-asap, guru itu, dosen itu, ya, bos itu, pimpinan itu, yang memang maksudnya pun mau. Tapi karena kita jawab dengan lemah lembut, reda semua. Saudara percaya Roh Kudus dalam saudara lebih besar dari orang dunia? Roh Kudus itu roh yang gentle, roh yang lemah lembut. Jadi kok saudara marah aja, kok perempuan, dari laki-laki gitu.
jadi marah. Karena ngomongnya nggak sopan, karena ngomongnya pedas, jawabnya nggak enak didengar, intonasinya itu. Kadang-kadang yang kita ucapkan sama, tapi cara mengucapkannya beda. Sama-sama bilang, gimana kabarmu? Baik. Baik. Katanya baik kan? Tapi satu, buat kita tanda tanya, apa maksud dan tujuan? Ngerti maksudnya? Itu yang gak boleh dari Amsal 15 ayat 1 ini. Itu roh kesombongan. Cari ini, cari berkelahi aja. Jangan begitu. Itu orang dunia itu. Ya, roh yang ngeselin. Itu termasuk di dalam nomor 3. Roh yang tidak dapat diajar itu. Jangan begitu. Amin. Saya pegang hatinya dulu. Bilang lagi, saya selalu menjawab dengan lemah lembut. Bukan dengan pedas. Karena saya rendah hati. Yang mau bebas dari roh kesombongan katakan amin. Langkah kedua, bebaskan diri saudara dari kemarahan. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Sudah dapat? Coba dulu baca kuat-kuat. Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3 ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berkota. Oh haleluya. Memang pahlawan zaman sekarang gak kayak dulu lagi lah dikasih tanda jasa. Rasanya nggak mungkin kita jadi seorang pahlawan kecuali kita bergabung di dalam kepolisian, kecuali kita bergabung dengan TNI. Tapi firman Tuhan mengatakan jangankan untuk menjadi pahlawan, lebih dari pahlawan pun bisa. Bagaimana caranya? Sabar. Firman Tuhan ya, mata Tuhan melihatnya dari surga, bahwasanya jika kita sabar, kita lebih dari seorang pahlawan. Jika kita menguasai diri, kita lebih dari orang yang berkota. Dengarkan baik-baik. Kalau semua baik, tak perlu menguasai diri. Kalau semua berjalan seturut yang seharusnya, tidak perlu marah. Kalau semua orang melakukan sebagaimana mestinya, tidak perlu sabar. Justru kita harus sabar, kita harus menguasai diri ketika semua kacau. Ketika semua orang kurang ajar. Nah, ketika kayak tadi, duduk dia 90 derajat, 60 derajat. Itu kalau nggak dalam roh, khotbah bisa buyar. Nggak tahu lagi, yang ada cuma kemarahan. Apalagi kalau dari minggu ke minggu. Karena orang biasanya kalau tempat tiap minggu atau tempat tiap mana saja, duduknya di tempat yang sama. Jadi kita udah lama, sudah mulai lagi dengan sikap tubuhnya. Kan begitu? Ya, bulan ke bulan dibentuk karakter itu. Tapi harus menang. Sampai kita nggak terganggu lagi, baru kita bisa jadi armor bearer. Kalau sikit-sikit kayak Putri Malu, sikit-sikit, syup, nah marah saja. Pak Putri Malu dia ngecup di sini ya, tapi kucuk. Tapi sudah mengerti semua. Terus, kucuk ya. Ini dia nggak kucuk, marah dia, marah. Putri apa namanya? Putri marah. Disenggol sedikit marah, disuruh kerja sedikit marah, dilanggar haknya marah, disuruh melayani lebih dari yang seharusnya marah. Janganlah. Kalau Yesus begitu, buat dosa kita sedikit marah dia, wah silakan. Selesai kita semua. Yesus sabar. Saudara anak Yesus. Sabar sama yang tua. Elus-elus dadanya 10 kali. Saya orang sabar. Dadanya saya bilang, bukan jenggotnya. Dadanya. Saya orang sabar. Saya orang sabar. Sungguh-sungguh. Mulai tutup mata. Saya orang sabar. Dalam Yesus yang sabar. Sabar. Sabarita. Sabaranto. Amin.
ya? Ada loh ya. Ada buktinya ya, orang yang selalu marah. Jangan ada saudara bilang saya orang sabar, tapi semua buktinya ada pada saudara. Jangan. Kita lihat satu-satu. Lalu kita tanda silang. Jangan lagi kita di situ. Amin. Yang pertama, kalau orang selalu marah atau dikuasai kemarahan, bukti yang pertama, mudah marah. Itulah bukti yang pertama. Semua dapat makanan. Hari ini Bapak Gembala ulang tahun, dikasih makan semua. Pasti bagian satu. Tunggu ya, habis. Inilah itu. Orang sudah tak tahu ada hati. Tunggu 5 menit saja ya saudara. Tinggal dia ambil nih ke depan. Tapi mudah marah. Hal-hal kecil buatnya marah. Dia sudah rencanakan dari awal, nanti siap main musik, dia mau duduk di bangku 3. Turun dia dari tempat musiknya, sudah ada syarat duduk di tempatnya. Marah. Ngapain kau di sini? Tadi aku di sini. Dia sudah dapat jadwal melayani kebaktian 1-2. Dia sudah rencanakan nanti minggu sore kencan rohani dengan calonnya. Tiba-tiba datang SMS. Aku melayani kebenaran lagi sakit padamu. Sampai goyang dia memegang HP-nya itu. Itu mudah marah. Mana tahu saudara nggak sadar, biar disadarkan. Karena kalau saudara ketawa, karena cocok kali ya. Kurang ajar nggak dari situ? Iya. Boleh kok lah. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak tahu bertobat dari mana. Dan itu udah baik hati kita, udah tumbuh selesai kita. Firman itu orang lain, bukan untuk saya. Nah, begitu kita. Semua kita selalu berpikir kapan firman Tuhan disampaikan, iya cocok kali untuk si A. Wajah menentang, itu si D. Sikap itu memberontak, si C lah itu. Puji Tuhan, mainkan Kak Jo. Betul. Biar si C itu bertobat. Bebaskan dari kemarahan, si D. Tuhan jamah di si D. Supaya dia dengar firman Tuhan Kak Jo. Haleluya. Gak pernah tuh kita. Hari ini bertobat deh. Amin. Jangan asal dengar firman itu aku itu cek untuk saya. Kalau begitu begini saja, langsung bilang untuk saya. Firman untuk saya. Baik. Bukti yang kedua, selalu bereaksi terhadap ketidakadilan. Tentunya reaksi negatif. Amin. Kita harus sadar kita hidup dalam dunia yang dikuasai dosa. And bad things sometimes happen to good people. Not because tidak karena kita orang jahat. Hal-hal jahat bisa terjadi pada orang baik. Jadi ketidakadilan bisa terjadi kepada kita. Tolong kalau itu terjadi, jangan marah. Amin. Baik di kerja, baik di studi, baik di gereja. Jangan marah. Percaya sama Yesus. Dia sanggup mengeluarkanmu dalam hal itu. Atau mau tidak dia keluarkan, kelak dia akan balaskan yang lebih baik. Amin. Bukti yang ketiga, orang yang terikat kemarahan selalu menunjukkan rasa frustrasi terhadap lingkungan-lingkungan yang tidak berubah. Saya ulangi, menunjukkan rasa frustrasi terhadap lingkungan-lingkungan tidak berubah. Saudara misalnya, kalau saudara lah, misalnya PWMC tahun lalu, sampai jam 6 datang 5 ekor, minggu depan 7 ekor, minggu depan balik 3, minggu depan jadi 10, minggu depan 9, minggu depan 8. Frustrasi ya. Jangan frustrasi. Amin. Kita berdoa, kita cari jagoannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita coba cara A, tidak berhasil. Kita coba cara B, tidak berhasil. Kita coba cara C, berhasil. Puji Tuhan. Sekarang banyak saudara datang. Begitu juga saudara PKS. Saya bilang tadi, 1 ekor, cuma saudara dan dia. Mari kita angkat pujian saudaraku. Ya katanya. Berdua ya.
kumpul bersama saudaraku. Ya, kumpul. Siapa lagi? Ada lagi. Ayo kita itu bersama saudaraku. Ayo, ketahuan siapa. Kok tadi nikah masih bisa tebak-tebakan. Kau yang cepet. Enggak, aku yang sibuk. Kakak dua enggak bisa lagi. Ayo kita mau berdoa. Tetapi tidak boleh frustrasi. Saudara dalam pekerjaan, ini tahun baru dapat pesawat, apa yang nggak dapat? Jangan frustrasi. Tiap tahun nggak dapat, tiap tahun nggak naik. Ini keadaan tidak berubah. Bangsa pun jangan. Ada yang masuk Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Apa kata buku Ibrani? Sebab sedikit waktu lagi. Jangan karena udah lama kan menderita. Tinggal sedikit lagi Tuhan mau balikkan keadaan. Kita tidak setia, kita frustrasi, kita marah. Habis semuanya. Tahankan. Setia. Sukacita. Amin. Sikap yang keempat, ya, bukti yang keempat maksud saya. Kalau selalu marah, dia selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Ini tidak perlu dijelaskan. Kalau kurang sayang, selalu ada. Pakai firman Tuhan, minta maka kami beri, cari maka kami dapat. Cari yang baik, dapat yang baik. Tapi maaf ya, cari yang jahat pun dapat juga. Bapak seminggu muda pernah ke Thailand. Lalu kita tahu di Thailand itu paling banyak prostitusi. Perempuan cantik pun paling banyak, tapi tidak betul-betul perempuan sejati, transgender. Kan gitu ya, lebih cantik dari perempuan asli. Tapi datang ibu muda dan sama bapak muda, kalau mereka di sana melayani gereja bawah tanah. Dari tadi kita sudah di Thailand sudah berapa hari Pak, hampir seminggu. Kok katanya banyak melaju, kok kita nggak pernah jumpa satu orang pun ya Pak? Datang Pak muda menjadi sama ibu. Ya orang nggak kita cari, kok dicari dapat itu. Artinya kalau memang mau dicari kurang pemimpin dapat. Kalau memang mau dicari kurangnya hidup ini dapat. Dibanding-bandingkan dia dengan saya. Salib saya sudah besar, salib dia lebih besar, salib itu lebih besar lagi. Harusnya saya pakai itu di sini kan. Bisa bersungut-sungut, bisa mengeluh, mengerti maksud kakak? Amin. Udah boleh berkati Tuhan, udah mempunyai kereta, masih bisa bersungut. Orang punya mobil, orang punya kereta. Janganlah sampai kayak kata pepatah itu, aku menangis karena aku tidak punya sepatu, sampai kulihat orang tidak punya kaki. Tolonglah. Lumayan kok sampai kulihat orang tidak punya kaki, sampai kemudian aku kehilangan kakiku. Alamak. Jangan lagi bersungut. Saudara sangat diberkati di sini. Tolong saya ulangi lagi ya. Saudara sangat diberkati di sini. Bagus. Oh saudara cerita anak bungsu dan anak sulung tahu? Itu anak sulung itu memang bodoh sebodoh-bodohnya, buta rohani, tolol, idiot. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah bapak. Semua yang sudah diambil si bungsu dan sudah habis itu sudah selesai urusannya. Semua yang ada di rumah bapak adalah miliknya. Bodoh, maaf ya. Tetapi dia nggak sadar, nggak tahu bersyukur dan bersungut-sungut. Datang saudaranya, diambil bapaknya sedikit, dirayakan bapaknya. Seberapa lah itu? Orang bapaknya sangat kaya, seberapa lah? Lalu datang dia menangis. Aku nggak pernah dipotong kambing. Adikku dipotong kambing. Baru 1 juta kambing lagi punya dia. Nanti, saudara nggak patuh bisa semua sampai ke saudara di Medan ini. Anak-anak intensi yang datang sekali setahun itu, semuanya pulang nangis-nangis. Kami nggak pernah dengar firman seperti itu Kak. Kami nggak mau pulang Kak. Firman apa? Dari DVD yang saya kasih, goyang-goyang
Kita akan berdoa dengan piala nafik. Orang yang selalu diikat kemarahan, yang kelima buktinya terlalu sensitif. Jadi kita dalam dunia ini ada pendapat umum ya. Misalnya kalau dipijak begini sakit memang, tapi tidak begitu sakit, masih bisa tertahankan. Saudara mengerti? Jadi kalau dipijak orang, saudara antri bus kota, angkot, atau antri masuk gedung serbaguna. Kok nggak ada yang iya? Makanya kapasitas 20.000 tapi data 100.000 kan gitu. Ini misalnya, bayangkan, saya suka gitu. Karena saudara yang berani di depan pada 100.000 harus bayangkan. Lalu dipijak kaki, ciut gitu. Aduh katanya, nanti udah siap. Memang sebegitu. Tapi kalau orang proses ini dipijak, aduh.
Amin. Tapi di sini mesti patuh. Kalau roh yang tadi itu mengalir, roh kesatuan Tuhan, nah saudara pun senang. Ya, kalau saudara di sinilah satu-satunya tempat, gak perlu jaim, jaga image dada, gak perlu ada yang dijaga, Yesus saja menjaga kita. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saya berdoa, mesti tahan lama berdoa. Mana tahu? Mana tahu ya? Pokok lama datang. Kalau nggak biasa lama berdoa, nanti kalau pokok lama datang, nggak tahan saudara menyembah, habis kamu saudara. Yesus baik, Yesus setia, Yesus gembalaku, haleluya, haleluya. Mana ini naik, Yesus baik, Yesus setia, Yesus gembalaku, haleluya, haleluya. Naik namanya Yesus. Jangan begitu. Akhirnya masuklah kepada jurus terakhir. Sandara. Oh ya ya si sandara ya si. Saudara justru penyanyi, pemusik, penyanyi kapal pokok bawah datang saudara. Haleluya, ini saatnya. Oh jiwa kami Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Lalu sebagaimana saudara buat kita berdoa selama ini? Sebagaimana yang dilatih di sini di PNM dari satu, mainkan bagian. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Kami sudah terima kasih. Stamina harus Tuhan. Amin. Amin. Maka kita latih tiap Sabtu. Maka tiap